Saya mulai dengan salam merdeka. 81 tahun Tuhan pimpin negara kita ini. Izinkan saya sedikit tentang Indonesia, saudara. Aduh, Indonesia tadi sore jam 17 WIB baru selesai 1 jam yang lalu. Ya, kami ada di sebuah webinar yang bicara Bapak Dr. Bambang Nursena. Wih, saya itu baru tahu, saudara, betapa hebatnya Indonesia itu. Ternyata sejarah-sejarah dalam bahasa Sanskrit, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Jawa kuno, ya dalam bahasa Ibrani, ternyata nama Indonesia ini tersebut dengan jelas. Jadi tadi Pak Bambang Nursena membuka bukan cuma dari Alkitab, tapi dari sejarah. Nama-nama yang dimiliki oleh Indonesia itu kira-kira ada 17 sampai 18 nama. Salah satu kita sering dengar kata Swarna Dwipa, Nusantara, aduh saya nggak hafal, ada banyak. Mengapa sampai Indonesia disebut sehebat itu? Ternyata Indonesia ini betul-betul negara yang ada di hati Tuhan. Nah, kita lihat sejarah. Baru beberapa hari dinyatakan kemerdekaan 17 Agustus 45. Baru berapa hari. Ketika para pendiri bangsa ini membuat undang-undang dasar, konstitusi. Saudara masih ingat sejarah? Satu kelompok tertentu berusaha untuk merubah Pancasila sebagai dasar diganti dengan Piagam Jakarta. Jangan anggap enteng, sejarah ini ternyata setan sudah berusaha sejak awal kemerdekaan untuk tidak ada Tuhan yang benar di negara ini. Hanya dalam waktu yang singkat. Dan 2-3 orang utusan dari wilayah timur Indonesia. Utusan. Saudara, melawan sekian puluh orang yang ingin piagam nyata. Tapi Tuhan hadir. Sehingga yang cuma 2-3 suara ini menang. Di situ kita lihat Tuhan. Lalu waktu berjalan, ternyata Belanda tidak rela melepaskan wilayah yang mereka miliki 300 tahun lebih, tiba-tiba memerdekakan diri. Aduh, dan karena sibuk sekali dan Papa ini, kamu WA saja. Maaf, aduh Papa hari ini tuh acaranya padat. Tolong WA ya, nanti tak baca. Maaf ya. Mereka ingin balik. Ingin kembali menguasai. Tapi Tuhan tetap menolong. Maka itu sejarah mencatat ada agresi militer pertama dan ada agresi militer kedua. Itu rencana mereka nggak melepaskan. Maka waktu itu Belanda kerjasama dengan Inggris. Saudara bayangkan 2 negara Eropa yang sudah eksis, sudah mapan ratusan tahun sebelum tahun 45. Coba memerangi, merebut kembali wilayah yang kaya raya ini. Maka itu kita lihat tanggal 10 November di Surabaya, bagaimana Tuhan membela negara ini. Muncul pemberontakan-pemberontakan yang lain. Pemberontakan Madiun, Permesta, PRRI, ya banyak lagi yang lain-lain. Maaf, suaranya masih ada ini, tiba-tiba berhenti. Nggak ada. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, tolong dicek suara saya aman yang di Zoom. Bagus, bagus. Oh ya udah, kok tiba-tiba berhenti. Sudah. Apa? Dimatiin kali 250.
Saudara, kita melihat fakta ini. Bagaimana pemberontakan Kartosuwiryo, DITII, ya, waduh macam-macam lah. Udah berjalan. Tahun 65 terjadi kekacauan. Negara-negara besar ingin menguasai Indonesia. Saudara, terjadi pemberontakan lagi. Terus reformasi terjadi 98. Indonesia bangkit lagi. Selesai? Belum. 2014. Saudara, dimulai gerilya yang luar biasa 2014. Nyaris, kalau saya pakai kata itu, Indonesia layarnya freeze, maka itu coba, tapi di saya zoomnya jalan baik layarnya. Tolong bantu saya ngecek layar zoom bagaimana. Iya, bagus. Bagus ya, oke. Ya. Jadi tadi ada yang komen 2014 itu kita melihat tangan Tuhan yang luar biasa untuk Indonesia, saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau cinta bangsa ini. 2019, gerilya itu memperbanyak kekuatan, menambah power. 2019, wah, perjuangannya luar biasa. Bayangkan, belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Pemerintahan baru berjalan 2 tahun, itu 2016 akhir, masuk awal 2017, belum pernah dalam Indonesia, masih ingat, ada sebuah gerakan, ganti presiden. Saudara, jangan dianggap enteng. Jangan dianggap enteng. Nggak pernah terjadi. Ganti presiden. Heran. Dan terus pemerintahan 10 tahun itu diobok-obok terus. Selesai 2024. Nah, 2022 sampai 2024. Kalau kita tengok ke belakang sejarah Indonesia, saudara, kita akan dibuat kagum Tuhan itu ada di sini. Karena 2022 gerakan dari luar, catat, tidak resmi beritanya, tapi ada faktanya. Gerakan dari luar mengirimkan banyak intelijen, banyak bantuan keuangan, material, nggak main-main. Untuk mereka harus ada di 2024. Bahkan salah satu data ya yang kirim saya bilang tolong langsung dihapus. Data itu sebuah tulisan dan diakhiri dengan sebuah kalimat, sekarang atau tidak sama sekali. Wih, waktu saya baca itu kaget. Saudara, saya jujur hapus langsung. Ada apa? Sebab mereka berkata begini, kalau 2024 ya 2024 kita tidak menang, berarti kita akan kalah untuk seterusnya. Maka itu pemilu 2024 itu mengerikan, bukan cuma menegangkan. Saya ulangi, pemilu 2024 itu mengerikan, bukan cuma menegangkan. Tegang betul. Nah, di situ nyaris, saudara. Saya ulangi, nyaris. Kalau melihat fakta itu nggak apa-apa, yang nggak tahu nggak apa-apa. Ya, jalan aja, jalan. Ini yang tahu. Maka itu setelah pemerintahan baru, saudara melihat siapa yang diincar. Awal-awal yang diincar itu Wapres. Nah, rupanya presiden kita sempat terpeleset sedikit. Hari-hari terakhir presiden kita yang diserang gara-gara MBG dan macam-macam lagi.
Saudara perhatikan. Tangan Tuhan tetap ada. Sebentar ya. Tangan Tuhan tetap ada untuk Indonesia ini. Maka itu kita bersyukur. Bentar, IG saya terganggu. Ya, udah ya Instagram. Maka itu kalau kita lihat fakta sejarah ini, Indonesia itu ada di hati Tuhan betul-betul. Maka itu ayo kita serius mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan di bangsa ini dengan sepenuh hati. Ngerti ya saudara? Nah kalau hari ini kita mensyukuri 81 tahun Indonesia merdeka, belum selesai. Karena masih ada kekuatan-kekuatan lain yang coba. Ya merdeka Jupiter, amin. Menjatuhkan, ingin membawa Pancasila itu dengan ideologi yang lain. Ya, jadi kita bersyukur kalau Tuhan masih menyayangi Indonesia dan hari ini kita bisa mensyukuri apa yang Tuhan sudah buat itu. Oke? Kita lihat ayat tema. Ayat temanya. Yohanes 8 ayat berapa? 36. 36. Oke. Kita baca Yohanes 8 ayat 36. Ini ayat temanya. Bill, ini sampai sekarang ini Papa belum berhasil mindahin. Malah ditulis tadi ini memorinya kurang. Aduh, sabar ya Bill. Maaf. Ya. Udah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Terima kasih Tuhan. Siapa anak itu? Tuhan Yesus Kristus. Saya baca terjemahan lain. Jadi, apabila anak membebaskan kamu, kamu benar-benar bebas. Terima kasih Tuhan. PS, karena itulah kalau anak membebaskan kalian, kalian sungguh-sungguh bebas. Nah, TSI mulai ayat 35. Kita lihat. Pikirkanlah contoh ini. Seorang budak yang dibeli tidak termasuk dalam anggota keluarga majikannya. Saya ulangi, pikirkanlah contoh ini. Seorang budak yang dibeli tidak termasuk dalam anggota keluarga majikannya. Kedudukannya tidak sama dengan anak yang adalah anggota keluarga itu untuk selamanya. Kalian berpikir, kami adalah keturunan Abraham, berarti kami termasuk keluarga Tuhan, keluarga surga. Tetapi sebenarnya kalian adalah budak dosa. Kita ini budak dosa. Ini harus kita akui. Karena itu, kalau anak dari tuan rumah membebaskan kalian, oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena itu, kalau anak dari tuan rumah, terima kasih, itu Tuhan Yesus membebaskan kalian, maka kalian benar-benar bebas dari perbudakan. Memang aku tahu kalian adalah keturunan Abraham. Tetapi meskipun begitu, kalian berusaha membunuhku. Dan memang bukan orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus. Saya ulangi. Tetapi meskipun begitu, kalian berusaha untuk membunuhku. Sebab
kalian tidak mau menerima ajaranku. Terima kasih ya, ada terjemahan sederhana Indonesia ini, kita jadi jelas siapa anak yang membebaskan kita. Di ayat 36, ternyata itu Tuhan Yesus yang mengangkat kita menjadi adik-adiknya. Terima kasih. Maka itu bagi yang belum tahu dan baru hari ini tahu, saudara, pernah nggak saudara memperhatikan ya, sampai Kisah Rasul, Tuhan Yesus disebut anak tunggal Bapa. Itu sebutan dari Injil sampai Kisah Rasul. Anak tunggal Bapa, anak tunggal Bapa. Tapi masuk kitab Roma sampai Wahyu, ternyata tidak ada lagi sebutan anak tunggal, tetapi disebut anak sulung. Nah, MLT ini coba lihat MLT ya. Dan hamba, enggak, tetap fail, tetap 35. Oh, maaf. Ya. Dan hamba tidak tinggal di dalam rumah untuk selama-lamanya. Tapi putra tunggal, putra tinggal sampai selama-lamanya. Jadi saudara diajak, disedot, ditarik masuk oleh Tuhan Yesus untuk kita serumah. Woi, terima kasih Bapak, Engkau sungguh hebat. Kemerdekaan yang sesungguhnya itu hanya Tuhan Yesus yang bisa membebaskan, memerdekakan. Shalom Yuda, dalam ayat kita nggak kontak. Inilah kemerdekaan yang sungguh-sungguh, yaitu kalau putra itu, anak itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memerdekakan kita. Kita punya hak waris. Ibrani 2 ayat 11 yang menunjukkan kepada kita bahwa kita ini adalah adik-adik Yesus. Maka itu kalau mulai kitab Roma sampai Wahyu, penulisannya anak sulung. Beda tahu dengan anak tunggal. Nah, kalau anak sulung berarti dia kakak. Dan dia punya adik-adik. Nah, kita itu adik-adiknya ayat 11. Ayat 11 bukan 17. Ini dia. Oh, terima kasih Tuhan. Sebab ia, terima kasih, yang menguduskan putra tadi, anak itu, Yesus Kristus Tuhan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, saudara dan saya. Mereka semua, siapa mereka semua di sini? Tuhan Yesus dan manusia yang dia kuduskan. Ini rahasia dahsyat. Berasal dari satunya huruf besar. Ya, satunya huruf besar. Saudara perhatikan itu, ini sangat luar biasa. Satunya huruf besar. Berarti dari Bapa di surga. Terima kasih Pak. Mereka semua, yaitu Tuhan Yesus dan kita, itu berasal dari Bapa, dari surga. Itulah sebabnya ini jaminan yang luar biasa. Itulah sebabnya, terima kasih, Yesus tidak malu menyebut kita mantan penjahat, mantan bajingan, orang najis dan kotor ini disebut saudaranya Tuhan Yesus. Wih, ini luar biasa, saudara. Maaf ya kalau saya baca. Kalau ada kalimat, itulah sebabnya.
Yesus tidak malu mengakui kita adik-adiknya. Boleh nggak saya tanya begini? Sebetulnya, tolong jawab ya. Yang di Facebook, Instagram, Zoom, tolong jawab. Kalau kalimat, itulah sebabnya Yesus tidak malu mengakui kita adik-adiknya. Maaf. Berarti dia malu sebetulnya. Betul? Setuju ya? Berarti dia malu. Inilah anugerah yang luar biasa itu. Terima kasih Bapak. Yesus Tuhan tidak malu mengakui kita adik-adiknya. Ini luar biasa. Terima kasih. Wow. Tidak ada kata-kata lain yang cukup untuk mengucap syukur. Betul, ada komen dari Pak Buditan. Puji Tuhan, kita diakui sebagai saudara Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Siapa kita? Ada komen dari Nabire. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kakak sulung kami. Puji Tuhan. Ayat. Sebab baik ia yang menyucikan maupun mereka yang disucikan, ya, semuanya berasal dari satu Bapa. Wih, terima kasih. Terjemahan ayat Alkitab yang terbuka. Saya ulangi. Sebab baik ia, Yesus, yang menyucikan maupun mereka yang disucikan, Yesus dan kita, semua berasal dari satu Bapa. Itulah sebabnya Yesus tidak malu menyebut kita sebagai saudara-saudaranya. Wih, dari kota Wina, Austria, ada komen. Kita ini sangat memalukan, betul. Tapi Tuhan Yesus menerima kita dan tidak malu mengakui kita saudaranya. Terima kasih. BIS, coba lihat ini BIS. Masih Ibrani 2 ayat yang ke-11. BIS, terima kasih. Yesus membersihkan manusia dari dosa-dosa kita. Dosa manusia. Dan dia yang membersihkan serta kita yang dibersihkan itu sama-sama mempunyai satu Bapa. Wow. Maka itu yang sering dengar saya mengajar tentang dogma, tentang doktrin. Walaupun sampai hari ini ada yang tidak suka, saya nggak peduli. Sebab saya menentang saudara. Sehebat-hebatnya sebuah doktrin gereja. Tolong catat. Semua doktrin gereja buatan manusia itu berasal dari setan. Apa buktinya? Kalau semua doktrin itu berasal dari setan, buktinya jelas. Kita nggak bisa bersatu karena doktrin itu. Lihat saja. Kalau ada sekelompok orang atau satu orang pegang satu dogma, pegang satu doktrin gereja, tolong jawab pertanyaan saya. Mau nggak dia mengakui doktrin yang lain? Tidak akan. Bahkan masing-masing orang pemegang doktrin akan berkata, doktrin gereja kami yang paling benar, terserah. Maka itu saya nggak mau percaya doktrin dari gereja mana saja. Sebab satu-satunya doktrin yang saya pakai sampai selamanya adalah doktrin doa Bapa kami. Dan ayat ini jelas. Lihat dogma ini. Bapa kami yang di surga. Berarti Bapa kita itu satu. Saya baca lagi BIS ya. Yesus membersihkan manusia dari dosa-dosa. Dan dia yang membersihkan serta kita yang dibersihkan itu sama-sama
mempunyai satu Bapa. Itulah sebabnya Yesus tidak malu mengaku kita ini sebagai saudara-saudaranya. Ini luar biasa. Dia nggak malu. Jadi mulai hari ini jangan sombong. Terimalah satu dengan yang lain. Karena kita ini punya satu Bapa. Nah, ketika saya dikeroyok oleh orang-orang yang memaksa menyalahkan saya cuma bilang, nah masalahnya papanya satu, mamanya kebanyakan. Ada yang bilang, mama apaan? Dengar baik-baik. Ada mama Pantekosta, ada mama Katolik, ada mama Reform, ada mama GMS, ada mama Betani, ada mama Baptis, Advent, sudahlah banyak, nggak usah sebut. Nah itu yang membuat papa yang satu pusing karena anak-anaknya milih mama sendiri. Aku Katolik, aku Reform, aku Reformed, aku Lutheran, aku Pantekosta. Bayangkan rusaknya dogma. Itu dia. Oke, dari Kutai Barat. Betul Pak, Bapak kami bukan bapaknya aku ataupun bapaknya kamu. Betul. Bapak kita cuma satu. Ayo kita bertobat saudara. Tinggalkan semua doktrin itu yang memecah belah dan jadi sombong. TSI. Sesuai rencana Tuhan yang adalah Bapa. Kita yang diselamatkan sudah termasuk anggota keluarganya. Karena kita disucikan oleh Sang Anak. Terima kasih Tuhan Yesus, Sang Anak. Itulah sebabnya Yesus tidak malu mengakui kita sebagai saudara-saudarinya. Wah, terima kasih. Kembali dari kota Wina di Austria. Kalau Tuhan Yesus tidak malu mengakui kita, kita pun nggak boleh malu menerima sesama saudara kita yang bersalah. Betul. Wah, ini kalimat bagus. Jadi kalau Yesus saja nggak malu ngakui kita kok, penjahat-penjahat kurang ngajar ini, maka kita pun nggak boleh menolak sesama saudara kita yang bersalah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya, VMD-nya Phil, coba lihat VMD-nya. Ya inilah kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Amin ya, Pak Roni Fisman, luar biasa. Oke Olva, hebat. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Yesuslah yang membuat orang menjadi kudus. Dan mereka berasal dari keluarga yang sama. Wah ini keren. Keluarga yang sama. Oke. Oleh sebab itu, Yesus tidak malu menyebut mereka yang disucikan itu saudaranya. Oh bangga sekali. FAYH-nya. Kita yang sudah dikuduskan oleh Yesus sekarang menjadi sebapa, seayah dengan dia. Karena itu Yesus tidak malu menyebut kita saudaranya, adik-adiknya. Keren sekali. Ada yang komen bagus. Tepuk tangan. Setuju, hebat, puji Tuhan. Maka itu jangan saudara bangga dari gerejamu. Sehebat apa gerejamu? Belum tentu itu gereja Tuhan. Pasti ada yang kaget. Betul. Bulan yang lalu saya diajak untuk Zoom. Temanya menarik. Begini,
Kalau Kristus Yesus itu Raja Damai, mengapa cukup banyak konflik dalam gereja? Wah, itu luar biasa loh saudara. Oke, oi, hamba Tuhan hebat dari Manokwari, Shalom. Itulah yang sering membuat gereja nggak bisa bertumbuh sesuai maunya Tuhan. Betul. Ketika kita terpecah-pecah dalam doktrin dan dogma, dan kita merasa paling benar yang lain salah, hati Tuhan hancur. Nah, saya ulangi ya. Wah, ternyata Zoom itu membuat dampak besar. Lagi judulnya, kalau Yesus Kristus kepala gereja itu Raja Damai, kenapa gerejanya banyak konflik? Nah, saya mulai dengan kalimat pertama. Gereja yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang Raja Damai pasti tidak akan konflik. Kalau ada gereja segede apa, sehebat apa, sekaya apa, pokoknya kalau ada gereja konflik, saya tegaskan, itu bukan gerejanya Tuhan Yesus. Itu gerejanya si pendeta dan si ketua sinode. Catat. Sebab gerejanya Tuhan Yesus nggak mungkin ada konflik. Tapi ketika gereja walaupun ada ibadah seminggu penuh, Minggu 7 kali, Senin 2 kali, Selasa 1 kali, Rabu 3 kali, Kamis sekali, Jumat 4 kali, Sabtu 2 kali, kembali Minggu 7 kali. Sehebat itu gereja itu. Tapi kalau ada konflik, itu bukan gerejanya Tuhan Yesus, tapi gerejanya si pendeta, si gembala, dan si ketua sinode. Catat itu. Yang mau marah silakan marah. Karena kalau milik Yesus nggak akan konflik. Dia Raja Damai kok. Haleluya. Maka itu saudara yang sedang berada di dalam gereja konflik cepat keluar. Sebab nggak ada Yesus di situ. Keren ya? Keren. Maka itu saudara jangan sombong. Ayo kita, ya yang brengsek pasti bukan gerejanya Tuhan Yesus. Nah, sampai berapa hari saya dikejar oleh berapa orang yang mendengar. Saya jawabannya cuma satu. Gereja Laodikia yang hebat. Coba kita baca ayat ini. Nah inilah bentuk yang gak merdeka itu kayak begini. Wahyu 3. Mulai ayat berapa itu? 15 kah? 16? Coba lihat Wahyu 3. Gereja Laodikia itu. Lihat. Ini gereja hebat. Dan gereja Laodikia itu gereja yang sekarang kita hidup. Ada di dunia ini. Ya. Terus. Ya ini mulai 14. Wahyu 3 mulai 14. Lihat aja. Kepada gereja di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Artinya ya. Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Tuhan yang awal. Aku tahu segala pekerjaanmu. Hei gereja Laodikia, aku tahu. Engkau tidak dingin dan engkau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ngeri. Karena engkau berkata, ini loh, ada 2 hamba Tuhan yang saya pernah dengar dia khotbah dan dua-dua sudah dipanggil Tuhan. Satu Watchmeni dari Tiongkok, penginjil lebat, hamba Tuhan luar biasa. Kedua Sam Five dari Amerika, sudah meninggal dua-dua. Dan ternyata 2 hamba Tuhan ini pernah berkhotbah tentang 7 gereja
di kitab Wahyu ini, Wahyu 2, Wahyu 3. Dan dua orang ini, satu dari Tiongkok, satu dari Amerika. Dan mereka dua nggak pernah ketemu. Sebab Watchman ini ada di penjara sampai akhir hidupnya. Sam Five pernah datang ke Indonesia dan saya pernah ketemu dia khotbah. Jadi dua hamba ini berkata, saudara, tidak kebetulan kalau Tuhan menulis di kitab Wahyu tentang 7 gereja ini, ternyata dua hamba Tuhan ini punya penekanan yang sama. Maaf, saya nggak bisa urut khotbah yang pertama apa itu. Ternyata ciri-ciri bisa diurut dalam sejarah gereja. Dan dua hamba Tuhan ini menyatakan, maka sebelum Yesus datang di hari terakhir ini, maka saudara dan saya ada di zaman gereja Laodikia yang suam-suam kuku, enggak panas, enggak dingin, nanggung-nanggung Kristennya. Gereja akhir zaman berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Betul, lihat gereja-gereja sekarang. Dengar baik-baik. Dengar ya gembala-gembala yang berani mendeklarasikan, gembala-gembala yang berani memproklamirkan, gembala-gembala yang berani berkata, kamilah mega church, kamilah mega church. Dalam nama Yesus saya berkata, saudara akan dimuntahkan oleh Yesus. Kenapa? Karena di Alkitab nggak ada kata mega church, yang ada mega mall. Catat itu baik-baik. Apaan itu mega church? Nggak ada. Dan Amerika adalah negara pertama di dunia yang di akhir zaman ini mega church berguguran satu persatu. Lihat mega church yang paling hebat di dunia itu Hillsong. Saya tidak mengatakan, ini sudah diketahui umum. Hati-hati mega church, hati-hati engkau. Aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Lalu teguran dari kepala gereja, raja segala raja. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau itu melarat, engkau itu malang, engkau itu miskin, engkau itu telah buta, engkau itu telanjang. Ngeri. Siapkan file terjemahan yang lain. Ini saya baca komen. Tuhan itu Raja Damai. Karena Tuhan tidak doyan uang. Konflik yang sering terjadi di gereja hanya urusan uang saja. Betul. Itu karena uang itu setan. Maka kalau gereja kaya, itu gereja banyak setannya. Karena gereja banyak setannya, maka itu banyak konfliknya. Haleluya, terbukti. Ayat, karena kamu berkata, aku kaya, berkelimpahan, dan tidak kekurangan apa-apa. Dan tidak tahu bahwa sesungguhnya kamu sengsara, malang, miskin, buta, telanjang. Ini lengkap, saudara. PIS. Kalian berkata, kami kaya dan serba cukup. Kami tidak kekurangan apa-apa. Tetapi kalian tidak tahu betapa melarat, betapa menyedihkan keadaanmu. Kalian itu miskin, telanjang dan buta. Ampuni kami Tuhan. Cepat bertobat sebelum saudara dimuntahkan. TSI. Karena kamu semua berpikir, aku sudah kaya, aku sudah mengumpulkan harta yang cukup sehingga aku tidak akan mengalami kekurangan. Lihat di gereja-gereja Laodikia di akhir zaman seperti itu. Sesungguhnya kamu tidak menyadari bahwa secara rohani kamu sangat miskin, tanpa harapan, melarat, buta,
dan telanjang. Ini gereja akhir zaman. Dan gereja yang seperti ini bukan gereja yang merdeka, tapi gereja yang dibelenggu dengan ketakutan, rasa nggak aman. Menyedihkan sekali. Ayo kita bertobat. Betul. Jangan bangga dengan gereja kayak warning besar ini. Betul. Hai. Jadi selama masih ada setan yang membelenggu kita, yaitu uang, maka saudara belum merdeka. Dari tanggal 21 Mei dan selama 80 hari, saya lupa tanggal berapa, setiap hari buat renungan. 80 hari itu renungannya temanya merdeka dari keuangan. Merdeka dari hamba uang. Jadi tuannya uang. Oh itu 80 hari ada tulis. Lalu setelah itu bebas. Hidup tanpa musuh. Itu masih sampai hari ini masih nulis. Besok renungannya sudah keluar lagi. Hidup tanpa musuh. Nah itu baru merdeka. Jadi siapa yang masih dibelenggu dengan uang, saudara belum merdeka. Jelas ya? Maka itu sering-seringlah hidup nggak punya uang. Kalau saudara sudah sering hidup tidak punya uang, membiasakan diri tidak punya uang tetap sukacita, maka saudara orang merdeka. Kira-kira amennya banyak nggak ini? Yang kedua, merdeka itu dari sakit hati. Jadi kalau saudara berkata aku milik Yesus, tapi masih dibelenggu oleh uang, hidupmu masih ditentukan oleh uang, sukacita kebahagiaanmu masih ditentukan oleh uang, saudara belum merdeka. Maka itu saya ulangi lagi, sering-seringlah untuk membiasakan hidup tidak punya uang. Bukan cuma pas-pasan. Kalau pas-pasan itu uangnya masih ada, cuma pas. Tapi ini saya katakan nggak punya uang. Dan saya itu sering. Serius. Ini luar biasa. Jumat kemarin, Jumat pagi saudara. Saya pindah pesawat dari Jakarta pakai Garuda. Nah dari ke Jayapura, di Jayapura ganti pesawat naik Wings. Saya memang sudah tahu kalau pesawat Wings itu nggak langsung ya Jakarta, Jayapura, Nabire, maka bagasinya bayar. Saya sudah hemat-hemat bagasi itu, saya nggak bawa banyak. Ya ampun, ya mau ngalahkan timbangan bandara kan lebih baik daripada perang ngapain. Nah pihak penerbangan, Pak, Bapak bisa bongkar, yang nggak penting pegang tangan saja. Nah saya sudah bawa tentengan lumayan juga. Lalu bagasi yang ditimbang ini sudah di-wrapping. Aduh, saya kalau suruh buka wrapping dan itu bukan tas koper, tapi tas kain. Nah, kalau saya buka lagi, saya bilang ribet. Ya harus bayar. Tapi memang mahal. Dari Jakarta ke Nabire, kelebihan bagasi 1 kilo itu 185.000. Nah, dari Sentani Jayapura ke Nabire, itu bagasinya bayar 1 kilo itu 70.000. Saya nggak punya uang, nggak cukup. Nah, terus petugasnya bilang, Pak, di belakang dekat situ nggak sampai 10 meter, itu ada ATM, Pak. Saya tertawa. Saya tahu, Pak, itu ada ATM. Saya juga punya kartu ATM, tapi nggak ada isinya, Pak. Dia tertawa. Lalu saya telepon anak saya.
Yang di Nabire, tolong kirim dulu. Bapak mau bayar ekses bagasi nggak punya uang. Segitunya loh saudara. Dan saya biasa. Nggak pernah rasa takut. Pernah waktu itu masih zaman bayar airport tax yang 60.000 kalau masih ingat berapa tahun yang lalu. Nah saya salah perhitungan. Karena macet, tadi taksinya argonya jadi mahal. Nah setelah saya lihat argo taksi, kalau saya bayar semua, saya pasti nggak bisa bayar airport tax. Saya ngomong sama supir taksinya, Pak, Bapak mau milih ninggalin jam tangan saya atau lain? Kalau ninggalin KTP nggak bisa, nanti saya nggak bisa cek. Nah supir taksi itu nggak percaya kalau saya itu nggak punya duit. Ah, Bapak ini guyon serius, Pak. Nah itu ada ATM, iya tapi nggak ada isinya saldo saya. Tertawa supir taksi. Akhirnya dia bilang, Pak saya percaya, nggak usah ninggalin. Jadi potong saja untuk Bapak bayar airport tax. Lalu saya minta nomor teleponnya. Saudara, kok nomor telepon dan nomor rekening dia. Begitu saya sampai tempat, anak saya jemput bilang, tolong transfer 150.000 ke supir taksi. Kenapa Pak? Anak saya jawab, ya tadi nggak bisa bayar airport tax, nggak punya uang. Ya supir taksi untung dong. Saya pinjam 60.000, saya bayar 150.000. Ngerti ya? Dan buat saya biasa. Maka itu saya ulang. Kalau saudara masih dibelenggu uang dan sakit hati, engkau belum merdeka. Izinkan Tuhan Yesus memerdekakan saudara hari ini. Amin. Iya betul. Ada di Netflix mengerikan sekali. Maka itu saudara bebaskan diri kita dari uang. Nah saya itu punya apa ya? Oke, sesuatu begini. Kalau ada orang Kristen yang belum merdeka dari uang, kalau ada orang Kristen masih mata duitan, kalau ada orang Kristen nggak bisa bersukacita karena uangnya tinggal dikit, ini belum nggak punya uang, uangnya tinggal dikit, maka orang seperti itu tidak perlu punya alat beli untuk tensi tekanan darah, nggak perlu. Lu kenapa? Maaf jangan marah. Orang Kristen yang masih mata duitan seperti itu, mesin tensi darah ada di ATM. Jadi orang Kristen mata duitan nggak perlu cek tekanan darah, tapi cek saldo. Saldo tinggi, tekanan darah turun. Saldo turun, yakin tekanan darah naik. Ayo bilang semua haleluya. Itu fakta saudara. Maka itu ayo latih. Sering-sering gak punya uang, bukan pas-pasan, beda. Ini cara hidup yang Tuhan inginkan atas kita, anak-anaknya. Nah, musuh juga. Kalau saudara dan saya tidak hidup di dalam kemerdekaan, tidak punya musuh, tidak takut nggak punya uang, maka kita belum merdeka. Itu dia. Maka itu ayo mulai hari ini kita sadar. Ini saya cuma ngomong aja ya, jangan mikir macam-macam. Nah, tapi model saya, maaf ya, model saya, kenapa sih ganti-ganti? Oh maaf, iki saya terganggu. Mana dia? Mana ini? Maaf saudara. Nah apa ini? Maaf.
Ya, jangan tersinggung ya. Tapi ini fakta. Mengapa setan itu nggak suka kalau kita merdeka dari keuangan dan merdeka dari hidup tidak punya musuh? Aduh, ini anak saya dari Blitar kasih kesaksian. Ya, begini. 99% kalau gereja khotbah tentang financial freedom, merdeka dari keuangan, 99% maka khotbahnya isinya adalah milikilah dan carilah uang sebanyak-banyaknya supaya kita kalau perlu apa saja bisa beli. Itu namanya merdeka dari keuangan, financial freedom. Ternyata Tuhan tidak begitu. Artinya saudara dan saya hidup merdeka dari keuangan itu hidup yang gak diatur dan hidup yang gak dikuasai uang. Jadi bukan punya uang banyak, salah teorinya. Jadi hidup merdeka dari keuangan itu adalah kalau sedang gak punya uang, kita itu merdeka. Nggak panik, nggak gelisah, nggak takut. Itu baru merdeka dari soal keuangan. Nah kan beda dengan kebanyakan khotbah gereja tentang merdeka dari keuangan. Setuju ya mulai hari ini? Wah, itu dia Papa kita yang baik. Jadi kalau Tuhan Yesus memerdekakan kita, catat yang merdeka itu bebas dari belenggu keuangan, bebas dari belenggu sakit hati. Ya, dari Lembang ada komen, baca dulu. Kalau kata Papa, semakin kita sering gak punya duit dan gak dipusingin dengan duit, semakin serupa dengan Yesus. Karena Yesus juga gak pernah punya uang. Betul sekali itu. Terima kasih. Ya, ada komen, saya belum kenal ini siapa. Terima kasih banyak pengajaran firman yang sangat dalam tentang uang. Salam dari perbatasan dengan Sarawak, dari Sintang, Kalba, oh puji Tuhan. Jauh sekali itu ya. Nah, ayo kita selalu berbagi. Woi, anak saya Gurga, kamu ada Setia Gurga, senang sekali. Maju terus dalam hidup ini. Oke, jelas sampai di sini. Periksa hati kita. Masih punya musuh enggak? Masih khawatir enggak dalam soal uang? Ayo. Ya, ada yang komen. 99% khotbah merdeka tentang keuangan. Salah. Betul, bukan punya banyak uang. Salah. Justru kita nggak punya uang. Kita santai, tetap sukacita, bahagia. Wah, itu dia. Maka kita akan merdeka. Tuhan Yesus memerdekakan. Baru kita periksa dosa-dosa yang lain. Masih mengikat kita. Saudara, jangan anggap enteng. Tidak bisa tidur. Itu belum merdeka. Hati sering panas dan sakit hati. Itu belum merdeka. Khawatir. Dibelenggu khawatir. Itu belum merdeka. Catat ya, hati-hati. Apalagi dikuasai ketakutan, takut ini, takut itu belum merdeka. Pokoknya jangan sampai ada, maaf, ketergantungan sesuatu selain tergantung pada Tuhan Yesus di hidup ini. Oke, saya berhenti dulu. Ada yang mau tanya? Ada yang mau komen? Ayo, yang di Facebook, Instagram, Zoom, tolong. Sebagian saya sudah bacakan. Ayo. Ada? Ayo, saya tunggu. Ayo kita diskusi, saudara. Saya senang loh kalau ada yang bisa diajak diskusi. Ya, saya mau tanya. Ya.
mengenai keuangan, kalau kita sama sekali tidak punya uang, berarti kita kan nggak bisa beli makanan, Pak. Terus kita mau makan apa? Kira-kira begitu. Bisa penjelasannya gimana, Pak? Kira-kira. Nah, saya nggak menjelaskan. Kalau lagi nggak punya uang, nggak bisa beli makanan, saya nggak menjelaskan. Saya mengalami. Saksinya banyak. Begini, lagi nggak punya uang, lapar. Saya gunakan dua hal. Satu, percaya nggak, rajin puasa itu sehat. Kok nggak ada yang jawab? Sering puasa itu sehat. Setuju yang lain? Setuju. Ya sudah. Kalau memang waktunya puasa, ya sudah. Puasa itu sehat. Apalagi 2016 dunia kesehatan mengalami revolusi ketika seorang dokter di Jepang, saya lupa siapa namanya, menemukan kebenaran bahwa kalau ada orang yang bisa tidak makan 72 jam tapi minum, namanya autofagi. Coba cari itu ya, autofagi tulisannya. Autonya biasa A O U au ya A O T U, autofagi, P H A G Y. Saudara, ternyata kalau kita bisa puasa, maka sel-sel jahat itu dimakan oleh sel-sel sehat. Jadi orang yang rajin puasa itu jarang kena kanker, kena darah tinggi, kolesterol, liver, dan macam-macam. Hebat. Nah, yang kedua, Pak, ini saya alami. Saksinya banyak kok. Ketika saya lapar betul, tapi nggak punya uang, pada jam makan, saya nggak malu ke rumah salah seorang anak saya, ke rumah salah seorang saudara saya, jam makan, ya sudah, saya datang. Pasti diajak makan karena jam makan. Tapi jangan tiap hari ya. Jangan tiap hari ke rumah orang untuk minta makan, awas. Satu kali saya ngalami. Sampai ke rumah salah seorang yang saya kenal baik jam makan. Saya itu nggak diajak makan, cuma dikasih minum. Langsung dalam hati saya berkata, oh senasib. Ya sudah, habis minum mau ngomong-ngomong saya pulang. Nggak apa-apa. Jelas Pak ya, yang tanya sini nggak apa-apa. Kalau nggak punya uang, lapar nggak apa-apa. Ini ada komen, tanya, bedanya nggak punya uang karena bijaksana dan karena kebodohan. Ya salah, nggak punya uang karena kebodohan yaitu kita melanggar Filipi 4 ayat 19. Nggak usah dibuka. Filipi 4:19 firman-Nya berkata, Tuhanku yang kaya itu akan memenuhi semua keperluan dengan catatan menurut kekayaannya. Nah, semua orang yang gak punya uang karena kebodohan itu pasti memaksa memenuhi keinginannya, bukan keperluannya. Nah, itu kebodohan. Ada yang tanya, gimana kalau takut belum ke gereja? Maksudnya takut belum ke gereja karena nggak punya uang, gitu. Baik, di rumah saja. Ya, karena gereja itu di rumah. Bersama istri, suami, anak-anak, ayo kita buat ibadah. Jadi nggak usah takut. Ya, kalau nggak punya uang nggak bisa ke gereja, nggak apa-apa. Ada lagi? Ayo cepat, diskusinya apa ini? Senang saya kalau begini nih. Nggak ada? Ya udah, kalau nggak ada. Oke, bersyukur kepada Tuhan. Ya, khawatir, jengkel, serakah seperti semak duri yang bikin firman Tuhan tidak tumbuh bahkan mati. Betul. Blitar, luar biasa firman Tuhan malam ini. Terima kasih banyak Bapak. Buat firman dahsyat, ya maka itu hidup. Jangan dikuasai
dengan keuangan, musuh. Jangan. Saya masih ada kesempatan. Masih ada yang mau tanya? Woi, Adi Gunawan, selama ini Bapak nggak kontak kalian, nak? Ya, ada? Tidak ada. Ayat terakhir. Supaya kita makin mantap untuk hidup di dalam Tuhan. Ya, Ulangan pasal 8. Ayat berapa itu ya? Yang mengatakan bahwa manusia itu nggak hidup cuma dari nasi roti saja loh. Ulangan 8 ayat berapa cari? Oke. Tuhan, ya ini loh, saya nggak kenal siapa ini. Tuhan hanya butuh hati yang ingin berubah, bukan uang kolektor. Amin. Terima kasih. Saya belum kenal siapa yang nulis ini. Oke, Ulangan 8 ayat 3. Jadi kalau kita sering nggak punya uang, itu bagus, Ustaz. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Haleluya. Jadi kalau Tuhan izinkan kita lapar karena lagi nggak punya duit, itu bagus. Saya ulangi. Jadi ia, Bapa di surga, merendahkan hati kita, membiarkan kita lapar, dan memberi kita makan mana. Catat, mana itu tawar, nggak ada rasanya. Dan 40 tahun menu ini nggak berubah. Bisa bayangkan. Memberi kau makan mana yang tidak kau kenal. Dan yang juga nggak dikenal oleh nenek moyangmu. Ini dia. Untuk membuat manusia mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, dari nasi saja, dari sagu saja, tergantung wilayah mana, makanannya apa. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Yahweh, rohnya. Bukan berarti kita makan firman, makan Alkitab, tidak. Apa ayatnya? Dia membuatmu rendah hati, membiarkanmu lapar, dan memberi makan mana yang tidak dikenal olehmu atau oleh nenek moyangmu, agar kamu menyadari bahwa manusia hidup bukan dari makanan saja, melainkan dari segala sesuatu yang dikatakan Tuhan. Jadi makanan adalah firman. Ada TS-nya enggak, Phil? Ada, ada TS-nya. Terima kasih. Maka TS-nya aja. Ya. Maka Yahweh merendahkan hatimu dengan cara membiarkan kalian, ini enggak cuma lapar loh saudara, membiarkan kita kelaparan. Kemudian memberi kita mana, roti yang belum pernah dimakan, baik oleh kita maupun nenek moyang kita. Dia melakukan hal itu membuat kita kelaparan. Untuk mengajari kita bahwa manusia hidup bukan hanya dengan mengandalkan makanan saja, tetapi juga mengandalkan setiap perkataan Yahweh. Terima kasih. Terima kasih. Jadi jangan sibuk. Oh, ini dari Lembang. Kirim FIA, saya baca ya. Film mau ditayangkan boleh. Ya, ia menjadikan kamu rendah hati dengan membiarkan kamu lapar. Kemudian ia memberi kamu makan mana, makanan yang sebelum itu tidak dikenal oleh kamu maupun oleh nenek moyangmu. Ia berbuat demikian supaya kamu menyadari bahwa roti tidak dapat mengenyangkan jiwa manusia. Yang wajib kita lakukan ialah menaati firman Tuhan
dalam kurung makanan bukanlah hal yang paling utama, dan bahwa hidup yang sesungguhnya berasal dari ketaatan kepada setiap firman Tuhan. Kefayanya panjang, luar biasa. Oke, hebat ya Adi Gunawan. Ini saudara kita yang tunanetra. Selama ini kami dipercayakan menjadi konsultan untuk pengembangan pendidikan sekolah luar biasa di Jakarta, untuk pengembangan keterampilan siswa-siswi disabilitas. Wah, hebat nak, kami bangga pada kalian dengan tim. Ya ini. Oke, ada yang berkata, kalau punya keluarga, kita tidak punya uang, nanti dibilang tidak bertanggung jawab. Saya bahas satu-satu. Ada keluarga yang tidak harus jadi tanggungan kita, tapi mereka cuma jadi parasit atau benalu. Nah, itu salah. Tapi kalau kita kepala keluarga, lalu istri anak kita sampai nggak bisa makan karena kebodohan kita jadi manajer uang yang nggak bertanggung jawab. Ingat, bedakan antara keperluan dan keinginan. Keluarga yang utangnya banyak karena memenuhi keinginannya, pinjol, itu merusak. Jadi, supaya kita tetap bisa bertanggung jawab, kelola keuangan dengan baik. Hitung semua. Misalnya tiap bulan sudah yakin pemasukannya sekian, langsung sisihkan biaya rutin. Biaya rutin macam-macam. Nah, kalau ada sisa dari yang kita sisihkan biaya rutin, itu baru kita pakai untuk hal-hal yang mendadak. Kalau bulan ini nggak bisa, ya kita tunda bulan depan, nggak apa-apa. Nah, itu bertanggung jawab, bukan foya-foya. Oke? Oh, Kristo mau saksi? Silakan. Ayo dengar ini, pengalaman luar biasa. Selamat malam semuanya. Jadi kisah ini alangkah baiknya kalau kami yang menceritakan, bukan papi sendiri. Loh, jadi bukan tentang kamu toh? Nakal. Ya tentang kita lah. Okay. Tentang kita lah. Maaf. Jadi 2008, 2009 saya mengenal papi lewat CD-CD khotbah itu, tapi kita belum bisa kontak waktu itu. Kita belum bisa kontak waktu Halo, itu. Selin. Hai Selin. Nah, lalu akhirnya singkat cerita 2020 itu kita bisa ketemu di era COVID. Di era COVID. Nah, sejak itu kita bisa kontak, bisa tukar nomor HP dan bisa saling kenal. Awalnya 2008 waktu itu saya kuliah. Ya, salah satu ketakutan saya kalau kumpul sama anak-anak papi ya takut miskin juga sih sebetulnya. Ketemu dengan orang gila-gila yang ketika pelayanan itu betul-betul all out sampai sebegitunya begitu. Tetapi semakin mengenal papi dan kita punya hubungan yang sampai di titik kita saling tukar-menukar sisa rekening. Ya kadang-kadang bingung juga. Bisa keluar negeri, tapi rekening sisa 2.000. Ya, lalu kadang bisa kaya, kadang bisa miskin, kadang bisa ngutang gitu. Dan itu yang akhirnya menjadi peluru buat kita satu keluarga juga. Ketika mengalami hal-hal yang seperti itu, kami pun juga tenang. Kami ya bukan suatu hal yang mustahil, kami pernah berkelimpahan, kami juga pernah miskin sampai rumah kami harus ditempeli
rumah ini adalah anggunan bank apa begitu, karena kita nggak bisa bayar KPR gitu. Lalu ketika kami akhirnya nggak tahu bagaimana jalannya Tuhan, kami berhasil membayar itu, istri saya mencoba untuk lepasin itu. Saya bilang, jangan. Justru biarin itu nempel, nggak apa-apa. Karena apa? Itu menjadi kesaksian yang baik. Ketika ada orang yang nggak butuh, yang nggak punya duit, mereka akan tahu harus lari kemana untuk tanya. Ketika kita punya masalah gini, gimana gitu. Tidak melulu harus ketika orang datang ke kita dan kita yang bayarin. Kalau ada ya kita kasih. Kalau nggak ada, minimal kita bisa bantu tenangkan. Ayolah, karena pada mulanya firman, bukan pada mulanya adalah uang. Gitu. Dan terbukti sampai hari ini, kadang saya kalau ngobrol, kami kalau ngobrol sama sesama saudara yang lain ya, aneh ya. Ketika kita dulu masih single, punya tabungan, punya duit, tapi ya udah sendiri aja. Dan era saya, ketika saya mau menikah, saya pun mikir. Kok hilang suaranya? Tes, aman? Aman. Oke. Aman. Ketika saya pun waktu mau menikah, saya mikir, secara keuangan terutama. Jujur, fair, lebih enak hidup gila-gilaan daripada mengambil tanggung jawab. Dengan suara. Tanggung jawab. Atau mungkin punya papi ya, yang ini. Nah ini baru muncul suaranya. Oke. Jadi kami membuktikan bahwa ketika kami berani melangkah, keuangan tipis-tipis, tetapi kapasitas terus dikembangkan sama Tuhan. Ya kita bisa menghidupi keluarga, bisa menghidupi keluarga lain, bisa nyekolahin anak. Yang kalau dipikir secara logika dan dihitung secara keuangan, nggak masuk. Begitu juga dengan melihat hidup papi yang begitu terbukanya dengan kita, kadang bisa kasih makan orang sampai 30.000 orang, tapi ya benar-benar nggak punya duit. Ya, pada akhirnya satu titik kita menemukan bahwa tidak ada hal yang bisa dilogikakan, yang ada adalah hanya saling mengenal. Nah ya kita akhirnya saling mengenal. Oh, kehidupan Papi Dan begini loh bentuknya. Benci, nggak suka nasi goreng, nggak suka mie goreng, bahkan rela untuk nggak makan 2 malam ya waktu itu kalau nggak salah ya. Karena begitu sibuknya, sampai waktu malam tiba, sisa makanan yang ada di sekitar situ cuma nasi goreng, mie goreng, yang udah milih nggak makan. Berkuasa betul dengan nafsunya gitu. Ya itu kita belajar sih. Begitu juga dengan urusan makan. Dulu kita makan sampai kenyang. Sekarang kita makan mulai kita mikir, kita atur. Kalau kekenyangan nanti dampaknya begini. Sehingga ya gimana ya? Bukannya tidak merdeka, tetapi kita berkuasa atas hidup kita sendiri gitu ya. Ya belajar dengan hidup Papi yang seperti ini. Ya thank you buat Papi dan nggak ketinggalan buat Mami juga. Karena kalau orang gila seperti ini nggak ketemu dengan partner yang sama-sama hebat ya, pasti akan susah. Susah. Kami pernah mengalami mau pelayanan nggak ada duit sama sekali. Padahal budgetnya waktu itu kalau nggak salah 300-400 juta kalau nggak salah. Just in a second, nggak tahu gimana ceritanya, Papi provide. Bisa dapat duitnya. Nah, nangis saya waktu itu. Karena saya melihat bagaimana istri yang melihat suaminya, kalau mau cari duit harusnya bisa 300-400 juta. Tapi besoknya itu langsung dihabiskan untuk pelayanan itu, untuk kasih orang makan, untuk dan seterusnya. Dan di satu sisi juga, ya Papi ya begitu. Kadang kartu kredit nggak bisa. Off the record ya, Papi. Ya.
begitulah airport tax nggak bisa bayar, taksi nggak bisa bayar. Ya seru sih mengalami hidup yang seperti ini yang terbukti bahwa sukacitanya tidak bisa dipengaruhi oleh uang gitu. Ya, berani membuat statement, berani berkomitmen. Saya tiap ada Selasa 5 kali dalam 1 bulan pasti ke Belanda. Duitnya belum ada, tapi pada mulanya adalah firman. Firman dulu diucapkan seperti itu dan terbukti sampai hari ini nggak pernah absen di sana. Ya, mau dilogikakan gimana nggak susah lah. Jadi ya, yang saya mau saksikan adalah ayo kita saling mengenal dan menikmati berkat Tuhan yang tidak bisa dilogikakan. Gitu. Betul. Seru, Pi. Thank you sudah mengenal Papi dan Mami yang hebat, luar biasa. Happy anniversary. Terima kasih. Ya, Pi. Ada lagi yang lain? Ayu, bagaimana? Terima kasih Koden yang sudah menyampaikan firman malam hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua? Ayu? Koden? Nggak ada ya, sini sudah nggak ada. Di kalian Oke. bagaimana? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan selesaikan. Ya. Mohon Siapa berdoa? siapa berdoa ya? Bentar. Sekalian Pak Christopher aja berdoa. Silakan Pak Chris. Mohon kesediaannya. Oke. Ya, kasih. Ya, kita doa yuk. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk negara yang sudah Kau sediakan bagi kami. Amen. Terima kasih. Untuk karuniamu di mana kami di sini memiliki darah seorang Indonesia. Dan kami tahu Papa sangat sayang dengan negara ini, dengan bangsa ini. Terima kasih untuk kemerdekaan yang sudah Kau sediakan sejak kami belum ada, yang sudah Kau persiapkan sebelumnya untuk kami semua. Kami lebih dari pemenang. Kami serupa dan segambar dengan Papa di surga. Bahkan kami lebih berkuasa dari uang. Bukan uang, kami butuh uang, tetapi uang yang butuh manusia. Amen. Terima kasih untuk Papi Den dan Mami yang merayakan ulang tahunnya, pernikahan hari ini. Terima kasih untuk kehidupan yang sangat menginspirasi. Terima kasih untuk pelayanan yang sangat memberkati, yang telah menjadi papa bagi kami, bagi banyak orang, dan menjadi contoh bagi banyak keluarga. Ini ucapan syukur kami, Bapa Roh Kudus. Tak henti-hentinya kami muliakan-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa, sejak semula sampai nanti pada akhirnya. Dan kami juga bersyukur untuk komunitas ini, Osaka, ada anak-anak Tuhan yang senantiasa terus memperkatakan firman, terus mencari kebenaran-Mu. Ini kami, Papa, biarkan setelah ini, setelah mendengar firman, kami menjadi pelaku-pelaku firman yang berdampak untuk orang-orang di sekitar kami, mulai dari keluarga kami, sampai setiap orang yang sudah Engkau persiapkan untuk bertemu dengan kami. Ini ucapan syukur kami, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Amin.